Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang jumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan baik buat kita. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini? Boleh lambaikan tanganmu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Mari kita satu dalam doa. Kami tahu Engkau Allah yang perkasa. Engkau Raja atas kehidupan kami. Engkau berkuasa dalam segala perkara. Pagi ini Bapa, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau satu hati, kami mau satu suara, hanya meninggikan nama Yesus saja. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Biar semuanya jadi bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamat. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Sebelum kita bangkit berdiri, terpujilah Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamat. Engkaulah Raja Tuhan. Amin. Kau bebaskan jiwa, Membebaskan jiwa. kami bersorak, Bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Atas Dia yang menghancurkan Haleluya. kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja. Raja Amin. atas dunia.
Kami memuji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan, tempat kami berlindung, haleluya. Glory, haleluya. Glory, kau kekuatan kami Tuhan, sumber pertolongan kami, Allah yang kami percayai. Penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Kau benteng hidup kami. Akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau melangkah bersamamu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus. Berjalan bersamamu, tak akan kami gentar. Akan ku Mari katakan tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, mari berjalan bersama. Tak akan ku gentar, tanganmu menopang. Jalani mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tuhan, kami pastikan kami mau berjalan bersama. Haleluya. Berjalan bersama. Katakan takkan kami takut, sebab tanganmu menopang kami Tuhan. Jalani kehidupan, mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Katakan kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan kau buktikan. Oh benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
Aku tahu kau besertaku. Jaminan hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. Silakan duduk. Kami tahu Tuhan, Engkau jaminan kehidupan kami. Mengawali hari-hari ini kami mau bersama dengan Engkau. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami tetap berjalan. Kami tahu sumber pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Engkau El Shaddai. Oh haleluya. Engkau El Shaddai. Allah yang menyediakan, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup tolong kami. Haleluya. Kau Allah El Shaddai. Besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Di pelukan Bunda, Kau menjagaku. Ku tak menjadi lemah karena-Mu. Katakan Allah El Shaddai, Tuhan yang berkuasa, sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai. Kami serukan Kau Allah yang ajaib, yang selalu setia menyertai. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu yang menuntunku. Tak pernah cukup kata memuji-Mu. Penghiburanku, kekuatanku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Kau El Shaddai yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlu. Kami mau katakan Kau El Shaddai, Tuhan yang ajaib, tempatku berharap, yang selalu setia. Kaulah Tuhan El Shaddai. Saudara alami Tuhan El Shaddai pagi hari ini. Dia sanggup tolong kau. Kaulah Tuhan El Shaddai. Kami serukan Engkau satu-satunya Allah. Tempatku berharap, yang selalu setia. Kaulah Tuhan El Shaddai. Sejemput kita bangkit berdiri. Tuhan yang berkuasa. Saudara percaya Allah ada bersama denganmu pagi hari ini. Allah sanggup adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah Tuhan yang ada, serukan ke tempatku berharap, yang selalu setia. Sementara singer naikkan pujian ini, mari datang sama Tuhan.
Jadikan pujian ini menjadi deklarasimu di tahun 2026. Dia sanggup adakan semua yang kau perlukan. Dia sumber pertolongan bagi. Oh, kami serukan Engkau ajaib. Engkau tempat kami berharap. Kalau Tuhan tiada, kami percaya Tuhan. Andalan kami, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Kaulah Tuhan El Shaddai. Kami serukan Engkau dahsyat dan ajaib. Tempat kami berharap. Haleluya. Tuhan yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan, Kau El Shaddai. Kami serukan Kau Allah yang ajaib. Menyertaiku. Mari katakan haleluya. Tuhan yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan yang tiada, serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertai. Tempatku berharap, yang selalu setia. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Menyertaiku. Haleluya. Oh. Sungguh Tuhan, kami berbangga mempunyai Allah yang setia. Janji Tuhan, perbuatan Tuhan dan kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan dengan kata-kata. Engkau melayani kami bukan dengan kata-kata. Bahkan Engkau melayani kami sampai mati di kayu salib Golgota. Sebagai tanda kasih yang begitu kuat. Mengembalikan kami dalam ciptaan awal. Dan menghubungkan kami kembali kepada Bapa. Sehingga kami dapat menyebut, Ya Aba, Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan. Begitu juga pada pagi hari ini. Kami boleh masuk ke dalam bait-Mu. Berterima kasih. Datang kepada Tuhan. Untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Masuk ke rumah Tuhan. Dalam satu kerinduan pada akhirnya nanti. Kami akan masuk pada rumah Allah. Dalam kekekalan adanya. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini. Dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus membawa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Buka hati kami. Luluhkan hati kami untuk mendengar satu kerinduan Tuhan dalam hidup. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dari tempat ini saya boleh menyapa selamat pagi dan salam persekutuan dalam Tuhan, salam sejahtera.
Puji Tuhan. Salam sejahtera. Puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah boleh melingkupi hati kita saat kita akan dengarkan firman Allah. Puji Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung saya dalam doa. Sepekan ini saya ada di luar daerah, ya, dalam pelayanan rasa tanggung jawab terhadap keluarga juga untuk membawa mereka kembali dekat kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat. Puji Tuhan, mari pagi ini kita akan masuk di dalam suatu kebenaran firman Allah, membawa gereja Tuhan, dan itu ada di pundak kami sebagai hamba Tuhan, membawa gereja Tuhan terus pada satu kerinduan Tuhan, satu sasaran Tuhan, yaitu menuju pada kesempurnaan. Bicara tentang kesempurnaan adalah melewati proses. Seringkali kita mau lari daripada prosesnya Tuhan. Ingin dalam satu tujuan, tetapi acap kali kita gagal di proses. Kita nggak mau, bukannya nggak bisa, kita kadang-kala nggak mau diproses oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dituntun dalam satu sasarannya Tuhan, kesempurnaan. Bicara tentang kesempurnaan, mana yang tidak sempurna, potong. Mana yang nggak benar, potong. Seringkali yang tidak enak itu, ya, yang tidak enak, yang Tuhan mau kita enak bagi daging ini. Sebab daging ini sudah jatuh di dalam dosa, enak dengan dosa, ya, enak berkecimpung. Sebab itu dosa sudah jatuh. Sehingga daging dan darah tidak mewarisi surga. Ini perlu diproses. Pagi ini kita masuk ke dalam gereja Tuhan untuk membawa hidup ini selaras dengan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca dalam satu kerinduan Tuhan. Sekarang kita masuk kepada jemaat yang kelima. Kita sudah membaca jemaat 1, 2, 3, 4. Kita sudah membaca di mana Tuhan koreksi tiap-tiap jemaat, ya. Sebab di atas jemaat ada Tuhan. Jemaat ada gembala agung. Hamba Tuhan melakukan. Kalau hamba Tuhan tidak benar, hamba Tuhan disingkirkan sama Tuhan. Hamba Tuhan harus selaras dengan maunya Tuhan. Ada gembala agung. Sebab jemaat penggembalaan itu dibayar. Bisa terjadi karena ada korban Kristus. Ada darah yang tercurah. Terwujud satu penggembalaan. Ya, penggembalaan ini berbicara tentang kuasa korban Tuhan yang terus memperbaharui, itu kuasa penggembalaan. Oleh sebab itu iblis mau hancurkan penggembalaan. Bagaimanapun iblis bekerja supaya saudara tidak duduk dengan baik di dalam satu penggembalaan. Berbicara penggembalaan, iblis tunggu waktu. Kalau bisa saudara dihancur luluhkan, tidak hidup dalam suatu penggembalaan. Sebab bicara penggembalaan, saudara akan terpelihara jiwa saudara. Ya, jiwa saudara. Ya, jiwa. Inilah yang merupakan tanggung jawab yang besar. Seorang hamba Tuhan ditaruh di tiap-tiap penggembalaan untuk membawa saudara terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Titik sasaran yaitu satu tempat yang Tuhan siapkan. Tercatat nama kita di buku kehidupan. Itulah salah satu perhatian Tuhan kepada jemaat di Sardis. Jemaat yang kelima dikoreksi. Ada 7 jemaat yang kita wahyu, sebab jemaat Tuhan akan menghadapi perkara yang besar. Saat kedatangan Tuhan, ada kesukaran besar, ada peristiwa yang besar terjadi. Pada saat-saat kedatangan Tuhan, siapkah jemaat Tuhan untuk menghadapi kedatangan? Mari
Sekarang kita akan membuka di dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ketiga ya. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kiranya Tuhan tolong kita di dalam naungan pekerjaan Roh Kudus ya. Naungan pekerjaan Roh Kudus. Kami berdoa biar hal ini tersampaikan dan kita boleh dapat mengerti satu kerinduan Tuhan. Tuhan sayang sekali kepada gerejanya. Tuhan sayang sekali kepada jemaatnya. Oleh sebab itu dia sampaikan hal ini. Mari kita baca. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Ya. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita bisa bilang amin. Amin ya. Siapa yang bertelinga, kita pasang telinga hati kita untuk mendengar satu kerinduan Tuhan. Roh Allah berbicara dalam kehidupan kita supaya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan ya. Sekarang kita masuk kepada jemaat di Sardis ini. Jemaat ini jemaat tua ya. Jemaat awal. Jemaat awal, jemaat tua yang dimenangkan oleh pelayanannya Yohanes ya. Pelayanannya Yohanes ini jemaat tua. Sardis ini yang tadi dia dikatakan, sebab kamu sudah pernah mendengar, ya, pernah mendengar. Jadi jemaat ini jemaat yang tua, sudah lama, ya, sudah lama jadi Kristen, ya, sudah lama ikut Tuhan, sudah lama pelayanan, sudah lama, ya, tertera nama ikut Yesus. Ini ditujukan kepada jemaat juga yang ada di Maranatha ini. Yang sudah lama ikut Tuhan. Maranatha yang sudah lama pelayanan. Kita membaca dikatakan tadi, inilah firman yang memiliki 7 roh, kata sempurna. Roh Allah yang sempurna, periksa jemaat di Sardis. Periksa jemaat di Sardis. Tuhan rindu kembali terjadi suatu reformasi, terjadi suatu pemulihan, terjadi suatu kebangunan rohani. Sebab tadi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Oleh sebab itu jemaat, apa yang kita kerjakan, mata Tuhan yang sempurna, 7 roh Allah memperhatikannya. Tidak usah kecil hati, mungkin pendeta, gembala tidak perhatikan atau terlewatkan. Tidak usah bimbang, kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Doa, puasa, persembahan, melayani, berbuat, kerjakan itu untuk Tuhan. Ya, sebab
Tuhan yang sempurna. Tidak satu pun yang lolos dalam perhatiannya Tuhan. Jemaat tahun 2026, mari kita sungguh-sungguh. Sebab mata Tuhan yang sempurna. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang nganggur pun Tuhan tahu. Yang tidak berbuat pun Tuhan tahu. Kalau yang berbuat Tuhan tahu. Yang tidak berbuat pun Tuhan juga tahu. Pasif. Tidak lakukan segala sesuatu. Aku tahu perbuatan. Ya, aku tahu dari sebab itu tahun 2026 ini mari ya. Dan bekerja. Kita akan lakukan sesuatu apa yang dapat kita tanya sama Tuhan. Kalau belum kita lakukan apa, tanya sama Tuhan. Tuhan mau saya lakukan apa? Tidak usah keraskan hati. Tuhan ada Roh Kudus. Dan mungkin Tuhan sudah lama ngomong. Tuhan sudah lama berbisik. Ayo kerjakan. Ayo lakukan. Sebab Tuhan rindu. Tuhan tahu. Dan apa yang kita kerjakan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tadi kita membaca ada satu perkara yang besar. Jangan sampai nama kita itu Tuhan delete. Terakhir tadi. Jangan sampai nama kita ini yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah pilih, sudah dipanggil, ya selamatkan, dipilih. Jangan sampai nama kita terhapus di buku kehidupan. Tadi kita membaca. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, katanya hidup, katanya baik, ya baik. Tetapi ketika Tuhan teropong jemaat di Sardis, mati, baik dengan tetangga, baik di pelayanan, baik, tetapi mati. Ini lihat kan, baik, pohon, anggreknya baik ya. Tahun 2025 ini kan, sekarang ini, baik kelihatan. Ya kan, pohon mati. Ada pergerakan. Tidak ada pertumbuhan. Baik. Datang, duduk, ibadah, pulang. Besok datang lagi. Baik. Pelayanan baik. Pertumbuhan. Perubahan. Dikatakan. Tahun lalu tetap gitu. Tidak bertumbuh. Tidak ada action lain. Baik. Tidak ada yang bicarakan. Baik. Ini. Tuhan periksa. Katanya hidup. Katanya pelayan. Katanya Yesuran, pengikut Kristus. Tuhan teropong. Tidak ada pertumbuhan. Nah, mari. Tanpa kita sadari. Sangat berbahaya hidup. Kristen rutinitas. Ya. Ya roh Allah hidup. Ya roh Allah kamu hidup, bergerak, tidak monoton. Ya. Kalau pohon yang hidup, ya cucu saya hidup. Sekarang opa ikut, opa tak bantu ya. Dulu gendong, sementara mamanya, omanya doa Jumat, saya gendong. Sekarang tidak bisa digendong. Pergi bergerak. Opa, ayo pergi. Pergi mall,
pergi berenang, hidup. Itu hidup. Nggak tetap digendong. Kehidupan kekristenan yang rutinitas sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Terima kasih. Saudara ada pelayanan. Kiranya Tuhan berikan keberanian. Doakan kami agar kami berani berbicara. Supaya jemaat, keluargaku, saudara-saudaraku berhenti dari kehidupan rutinitas di dalam penggiringan. Sebab ini berbahaya. Tadi Tuhan katakan, kau tidak bertobat, engkau tidak bertobat. Dan katakan apa? Aku akan lawan, aku akan ambil yang baik. Aku datang sebagai pencuri. Kalau kekristenan kita hanya rutinitas. Pencuri ngambil apa? Dia tidak ambil yang ece-ece, dia ambil yang baik. Dia ambil yang baik dalam kehidupan. Ya, mari jemaat yang dikasih Tuhan, ini jemaat Sardis ini jemaat tua. Jemaat sudah lama kenal Tuhan. Jemaat yang lama ikut Tuhan. Tidak ada kembali. Tidak ada pertumbuhan. Kelihatannya rohani. Kelihatannya pelayan. Kelihatannya hamba Tuhan. Kok elek dalamnya. Tuhan teropong. Ya. Kehidupan yang sedemikian sangat berbahaya. Menjadi jeritan Tuhan, tolong. Tolong jemaat Tuhan. Kita stop. Tuhan kasih kesempatan. Kasih kesempatan jemaat untuk bertobat. Ketika bertobat, ayo. Jangan kondisi yang sedemikian. Sebab sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jemaat yang rutinitas. Pelayanan, kelihatannya bagus. Tapi tidak ada pertumbuhan. Teropong, tidak ada perkara-perkara ilahi di dalam pribadi. Sebab kalau ada perkara ilahi, itu bertumbuh, bergerak. Roh Allah bergerak, bukan pasif. Iya. Ini. Tuhan, kiranya Tuhan tolong ya. Kiranya Tuhan tolong jemaat di Maranatha, Takaran Negara. Stop dari hal-hal yang rutinitas. Kita akan adakan reformasi. Pergerakan berubah. Supaya jangan Tuhan balik dalam hidup kita. Tuhan ambil yang berharga. Ambil yang berharga. Ambil yang berharga dalam kehidupan. Karena kita tidak berubah. Kiranya Tuhan tolong jemaat di Sardis ini menjadi pelajaran dalam hidup kita. Ya, jadi tadi katakan Tuhan izinkan kehidupan kita dikoreksi. Supaya jangan kita alami. Tuhan berbalik dalam hidup kita bukan berkat. Tuhan ambil yang baik. Kita sadar ya. Hari kita minta Roh Kudus sadarkan. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang baik dalam hidup kita yang hilang. Kita minta ampun. Dan kita akan bertobat pada pagi. Supaya jangan terus ada hilang yang baik, hilang yang mahal, hilang. Oleh sebab kita rutinitas ikut Tuhan. Kelihatannya luar baik. Oh, tetangga itu baik. Kelihatannya baik. Teropong mata Tuhan. Tidak ada perubahan. 5 tahun ikut Tuhan. Masih benci. Masih dendam, masih enggak berubah karakter. Roh Allah berubah. Roh Allah mengadakan perubahan. Paulus ketika
dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia kata, dulu aku jahat. Dulu aku jahat. Sekarang aku diubah. Ini keubahan. Roh Allah mengubah segala sesuatu. Ya. Perubahan. Ketika murid-murid Tuhan dipenuhkan dengan roh Allah, dia berubah segala sesuatu. Berubah. Ada namanya Filipus. Ya. Filipus tukang dikasih tugas sama rasul-rasul, pelayanan diakonia, ngurus yang sederhana-sederhana. Ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, bergerak dia. Sampai Tuhan pakai dia pelayanan kepada staf raja-raja. Terus bergerak. Ketika Roh Allah dalam hidup, ada sesuatu yang terus bergerak. Bergerak, terus tambah, terus Tuhan pakai. Tidak tetap hatinya, tetap kerasnya, tetap hidupnya. Ya, ini berubah. Ya, berubah. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang seperti yang saya katakan tadi. Kita lihat bunga ini bagus, elok, ya baik. Besok minggu kita lihat dia tetap gitu. Bulan depan kita lihat karena dia mati. Bunga mati. Ya. Tapi pagi ini Tuhan koreksi kita. Tuhan mau lihat perbuatan. Tuhan mau lihat perubahan kita. Ada reformasi. Yang dulu kita sudah dengar, tapi kok tidak berubah-berubah. Ya, puji Tuhan. Nah, kita membaca tadi ayatnya yang kedua, bangun. Kuatkan apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Tuhan hargakan. Sisa benih yang ada. Masih rindu mau bertobat. Masih rindu mau berubah. Masih rindu mau hidup benar. Masih rindu mau hidup sungguh-sungguh. Tuhan hargakan pagi ini. Tuhan hargakan, mari bangkit. Mari bangun. Masih rindu Pak Pendeta. Saya rindu untuk hidup benar. Saya rindu untuk menyelesaikan masalah dengan Bapak. Masih ada getaran. Masih ada kerinduan. Saya rindu untuk lakukan sesuatu. Saya nasar untuk sesuatu. Ada masih benih-benih bicara yang halus di dalam pekerjaan doa. Saya mau tekad apapun yang jadi, saya mau sungguh-sungguh. Tuhan hargakan sampai pada pagi hari. Apa yang masih ada, apa yang hampir-hampir punah, apa-apa yang hampir mati, yang hampir hilang, Tuhan hargakan untuk pagi ini. Bangkit, bangun, ya, bangun, bangkit. Tuhan hargakan. Masih kerinduan untuk berdoa, masih ada kerinduan untuk datang, masih ada kerinduan untuk mau semangat. Tuhan tunggu itu. Tuhan hargakan, masih ada sisa-sisa semangat. Sisa-sisa mau hidup kudus. Sisa-sisa mau hidup benar di mata Tuhan. Tuhan hargakan. Ayo, ayat yang kedua tadi, coba kita baca ya. Kita mau dengar kembali pembacaan ayat yang kedua ini. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan rindu. Standarnya sempurna. Lihat ini kok enggak benar. Lihat ini kok enggak mau. Kok enggak ada bangkit ya, enggak ada hidup. Sempurna itu enggak ada hidup. Kalau kita rindu saja. Kemarin kita sudah dengar firman Allah beberapa waktu yang lalu ya.
Tuhan izinkan kita baca nanti. Ketika kita rindu saja, mau bergerak, mau action, mau lakukan, itu tanda kita sudah sempurna. Tapi seringkali kita tidak mau bergerak. Kita tidak mau nanti. Sebab Tuhan standarnya sempurna. Coba kita baca 1-2 ayat itu ya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-21. Standarnya Tuhan sempurna. Dia kan jadikan kita sempurna juga. Gereja Tuhan sekarang ini sedang dibentuk ya. Gereja Tuhan sedang dikoreksi. Tuhan sedang mau bawa kita pada kesempurnaan. Kita membaca Matius 5 ayat yang ke-21. Iya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, Tuhan ya, coba kita kembali sebentar ya. Sebentar, bahwa dia sempurna ya. Saya satu ayat. Puji Tuhan ya, kita boleh melihat ayat-ayat di mana Tuhan rindu untuk kehidupan kita menjadi sempurna baik ya. Coba kita akan membaca ya di dalam Roma 12 ya, Roma 12 ya. Saya ada catat ya. Tuhan, Roma 12 ayatnya yang kedua. Ya. Roma 12 ayat 2. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, terus Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya berubah, terus sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. ya itu ya. Kita tidak bisa lihat kesempurnaan kalau kita tidak diubah Tuhan ya. Kalau kita tidak mau berubah juga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Kita berubah, mau dengan pembaruan budi di dalamnya. Hingga kamu dapat membedakan. Kalau kita mau berubah, mau jadi rohani, kita menilai. Oleh sebab itu tekad kami mau membawa jemaat Tuhan menuju jemaat yang rohani. Kalau jemaat sudah rohani, bisa menilai, oh ini ibadah tidak benar, ini persembahan tidak benar, ini pelayanan tidak benar. Kapan? Ketika kita jadi rohani. Kapan kita jadi rohani? Kita mau berubah, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak daging atau kehendak Allah. Dia tipis sekali. Kadang-kadang kita pakai tameng. Mau kita sama. Ini kan maunya Tuhan. Ini kan maunya Tuhan. Padahal Tuhan tidak mau begitu. Maunya daging. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Ya. Kita mau giring sebentar. Kita akan masuk pada Filipi pasalnya yang ketiga ya. Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya ketiga ayatnya yang ke-12. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Ya, atau telah sempurna, ya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dia kata, aku belum sempurna. Ya, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Rasul Paulus pun rasul, dia katakan aku belum sempurna. Lanjut. melainkan aku mengejarnya, Ya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, ya, terus. karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, tapi sekarang jemaat, kalau mau menuju sempurna aku mengejar. Jangan pasif, jangan diem. Ya, ada gerak, ada kerinduan,
ada kerja. Aku mengejar ketinggalan. Jangan diem. Aku mengejarnya terus kita baca. Ya, Saudara-saudara, ya terus. aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya terus. Tetapi ini yang kulakukan. Ya, Aku melupakan apa yang telah di belakangku. ya aku melupakan apa yang di belakang. Masalah-masalah yang dulu enggak usah. Selesaikan. Jangan yang lain itu akan mengganggu kita punya pengiringan. Masih dikorek-korek. Aku melupakan perkara-perkara yang di belakang. Yang recehan, yang sudah lama. Terus sekarang, ya lanjut. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya sekarang ke depan. Tahun 2026 ini ke depan. Terus ya. Dan berlari-lari kepada tujuan. Iya berlari, mari. Jangan diem, berlari pada tujuan yaitu. Untuk memperoleh hadiah. Ya, Yaitu panggilan sorgawi dari Allah iya dalam Kristus mengarahkan Yesus. perkara-perkara yang rohani. Mari sekarang, tahun 2026 ini. Ya, kita ada aktif arahan perkara rohani. Lanjut, 15, ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Mari kita kan belum sempurna. Tetapi kalau kita arahkan, kita bergerak, kita lakukan, Tuhan katakan firman Allah, kita sedang menuju pada kesempurnaan ini ya. Ini. Kenapa? Sebab Matius pasal 5 ayat yang 48 kita baca. Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Ya, Karena itu haruslah kamu sempurna. harus mau tidak mau gereja Tuhan sempurna. Karena Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. iya, standarnya sempurna. Kapan sempurna? Ketika kita mau bergerak. Ketika kita mau action. Ketika kamu melakukan. Ketika kita mau mengarahkan pandangan kita. Puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan rindukan. Mari. Ayat yang tadi, ayat yang kedua. Bangkit, bangun. Ya. Jangan pasif selama ini. Dah, tahun 2025. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita diem. Kita pasif. Tuhan masih kasih kesempatan tahun 2026. Kita bergerak. Jangan sampai Tuhan berbalik dalam hidup kita. Bukan datangkan berkat. Malah dia datang jadi pencuri. Iya. Untuk ngambil yang baik. Ngambil yang mahal. Ngambil yang berharga. Jangan, kita stop. Kita stop. Kenapa Tuhan lakukan? Sebab dia sayang dalam hidup. Dia cinta terhadap hidup kita. Tadi dikatakan, jangan sampai kita punya nama terhapus dalam kerajaan surga. Ya. Jangan sampai nama kita terhapus dalam kerajaan surga yang kita sudah baca tadi di dalam kitab Wahyu. Hari kita mau menang. Jangan sampai terhapus. Sidang di Sardis menjadi peringatan untuk kita. Gereja pemulihan, gereja reformasi, kita bergerak. Peringatan tahun 2026 gereja dalam keadaan-keadaan yang sedemikian Tuhan rindu. Jangan sampai Tuhan tinggalkan kita. Tadi kita sudah membaca, Tuhan rindu. Mari, ingat. Kalau kita membaca tadi kembali pada ayatnya yang ketiga pada Denny, kitab Wahyu tadi, ada pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. Ya. Karena itu ingatlah Ya, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. ya, ingat. Kita sudah dengar dulu. Ingat,
Kita sudah ayat yang ketiga, bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Terus, Turutilah itu dan bertobatlah, ya, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, aku akan datang seperti pencuri, ya. dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan tolong ya, kiranya Tuhan kasih pengertian. Sikap kita ini yang serius hari-hari ini adalah bukti kita sedang berjaga-jaga. Jangan sampai Tuhan izinkan itu pencuri itu datang dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2026. Gereja Tuhan disuruh serius hari-hari. Sungguh-sungguh hari-hari. Jangan kelihatannya hidup, tetapi mati. Mari bangkit. Tuhan hargakan tadi. Kerinduan masih mau ibadah sungguh-sungguh. Kerinduan mau hidup benar. Kerinduan untuk mau hidup suci. Kerinduan. Tuhan hargakan itu. Walaupun masih kecil, walaupun sisa-sisa kecil, kerinduan-kerinduan itu, Tuhan hargakan. Mari bangkit. Mari bangun. Jangan sampai Tuhan berbalik. Sebagaimana pencuri ngambil yang baik. Sikap kita datang sama Tuhan, sikap kita sungguh-sungguh ini merupakan satu perbuatan kita sedang berjaga-jaga. Menjaga keluarga kita, menjaga hidup kita, menjaga pelayanan kita, menjaga segala aspek kehidupan kita. Ini, jangan sampai hilang dalam hidup. Mari, Tuhan rindukan kata bertobat. Ada perubahan, ada pergerakan pada pagi hari ini. Sebab kalau tidak, suatu keadaan yang berbahaya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ini ada dalam jemaat. Ya. Sekarang ayatnya yang keempat, Pak, ya, kita akan lihat. Dalam kitab Wahyu ini, hal-hal yang tadi Tuhan izinkan, ada sekelompok yang lakukan ini di dalam jemaat Tuhan. Ayatnya yang keempat, Tuhan perhatikan jemaat di Sardis. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tuhan lihat, ada di jemaat Cakran Negara, ada sebagian besar masih jaga ini, pertahankan ini. Tuhan perhatikan, ada yang sungguh-sungguh. Tuhan perhatikan, tetapi di Sardis, tetapi di GPDI Maranatha Cakran Negara, ada sebagian besar yang hidup benar, jaga iman, jaga hidupnya, jaga kerinduannya terus, rindu dan action terus. Sampai pada hari ini ada kerinduan yang terus mau meningkat. Tuhan perhatikan, ada berapa yang tidak mencemarkan pakaian, yang jaga pakaiannya, yang jaga hidupnya, tidak dirusak, tidak dicemari, tidak dipengaruhi, tetap melayani, tetap berkorban, tetap di dalam satu ketulusan. Di dalam satu ketulusan Tuhan tahu. Terus tidak mencemarkan pakaiannya, tidak merusak pakaiannya terus. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, Dengan pakaian putih terus. karena mereka adalah layak untuk itu. Ini dia. Jaga jemaat, pertahankan itu. Saudara sudah melayani Tuhan dalam satu ketulusan, dalam satu kesucian, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Seirama, bukan pakai pakaian sendiri, bukan pakai pikiran sendiri, bukan semau-mau sendiri. Pertahankan itu jemaat. Jaga itu. Jangan sampai dirusak. Berjalan seirama, selaras dengan Tuhan. Jaga ini. Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan. Di Sardis Tuhan perhatikan. Tetapi kalau masih ada tadi, ya, ada yang pasif, kelihatannya bagus,
Ibadah-ibadah, duduk tenang, baik. Tapi tidak ada action. Tuhan minta itu bertobat. Tuhan minta itu berubah. Jangan sampai Tuhan angkat pagar. Tetapi sebagian besar ada yang berjalan selaras dengan maunya. Jaga itu. Jaga itu. Tuhan tolong. Minta dipermanen sama Tuhan ya. Minta dipermanen. Sebab iblis pun nuntut. Kalau sudah narkoba, tetap narkoba. Sampai mati narkoba. Kalau sudah benci sama orang, sampai mati benci sama orang. Iblis pintar. Mempermanenkan dosa. Ya, ada itu Alkitab menuliskan. Yeremia 17 itu. Kalau sudah benci sama orang, iblis akan matrikan itu. Akan patrikan. Agar dia benci sama orang sampai mati. Orang yang benci jangan harap gak masuk surga. Iblis pintar. Orang judi, orang yang bersinah. Iblis akan pegang itu, jangan sampai lepas. Ya. Jangan sampai lepas. Iblis akan pegang, dia akan rantai. Kalau Tuhan lepaskan, ya ada tujuh roh. Mengikat satu wanita, Maria Magdalena. Tuhan lepaskan. Tuhan lepaskan, terus siapa? Dia melayani Tuhan. Tidak tetap ya, diikat. Ya. Sebab itu, mari minta permanenkan. Jangan permanenkan malas. Jangan permanenkan pasif. Iblis sedang mempermanenkan. Kalau bisa saudara tidak berbuat apa-apa. Sampai tutup mata. Sampai mati. Iblis akan pegang. Supaya saudara tidak berbuat apa-apa sama Tuhan. Saudara pasif sama Tuhan. Saya sedih. Kalau lihat. Ada pemakaman, ada tutup peti. Gak ada sesuatu yang dia kerjakan untuk. Sepertinya gagal kami sebagai seorang hamba. Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa? Kali waktu. Tuhan tolong saya. Untuk menyadarkan satu orang. Pukul meja. Untuk dia bentak. Untuk dia sadar. Saya katakan, Bu, seandainya Ibu tidak senang dengan saya sebagai seorang hamba. Kalau putus hubungan, saya tidak apa-apa. Saya rindu Ibu bertobat. Ada. Saya rindu. Mari. Jangan ada hal-hal yang salah, yang keliru. Iblis akan permanenkan untuk saudara tidak bertobat. Tetapi minta pada minggu ini. Permanenkan apa yang baik. Tuhan, saya sudah setia. Permanenkan kesetiaan saya. Permanenkan kesungguhan. Permanenkan jangan itu. Sebab ini menyangkut. Saya mau menang dari hal ini. Sebab kalau kita menang ini ada satu hal yang besar, ya. Ini yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita pada ayatnya yang kelima. Supaya kita menang di dalam hal-hal yang sedemikian. Jemaat di Sardis, Tuhan rindu. Barang siapa yang menang rindu. Jemaat di GPDI, Maranatha, Cakra Negara, menang semuanya. Sejalan dengan Tuhan, hidup pakai lenan, perkara-perkara pakaian, pakai lenan putih, berjalan seirama dengan Tuhan, selaras hatinya dengan Tuhan. Sebab ada, Tuhan cari ya. Daud kutemukan hatinya yang selaras dengan aku. Sehingga Daud ditolong luar biasa. Dipelihara luar biasa. Ini ayatnya yang kelima merupakan satu kerinduan. Jemaat menang. Ayatnya yang kelima kita akhiri. Ya ini ya. Barang siapa menang, Barang siapa menang terus
Ia akan dikenakan pakaian putih yang Akan demikian. dipermanenkan. Ya, tadi ayat yang keempat, rindu, dia berjalan dalam pakaian putih. Sekarang pada ayat yang kelima, dipermanenkan pakai pakaian putih terus. Aku tidak akan menghapus namanya Tuhan tidak akan hapus nama kita. Berarti ada hal-hal yang Tuhan harus terpaksa menghapus. Jangan sampai ya. Jangan sampai nama kita yang sudah ada di buku kehidupan. Tuhan delete itu. Jangan sampai nama kita dihapus di buku kehidupan. Ya. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya. Aku tidak menghapus. Berarti ada perkara, ada hal, ada waktu bisa terhapus. Tapi kita minta Tuhan, jangan hapus nama. Ada pujian, namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Kita mau periksa, masih nama kita atau kita baca lanjut ini. Ada 1-2 ayat yang kita mau perhatikan. Ya. melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. 6. Siapa bertelinga, Siapa bertelinga? Perhatikan. hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya. Bicara tentang nama dalam buku kehidupan. Jangan sampai terhapus. Sebab kalau nama kita tidak ada di buku kehidupan. Kita periksa Wahyu 20 ayat yang ke-15. Ini yang kita mau perhatikan, perkara yang besar. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Kita mau periksa nama kita. Adakah masih ada di buku kehidupan atau terhapus? Wahyu 20 ayat yang ke-15. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Barang siapa tidak ada namanya terhapus di buku kehidupan tadi yang kita baca di Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-5 tadi. Kalau nama kita terhapus dalam buku kehidupan, kita lanjut. ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini beban pagi ini tersampaikan. Nama kita tidak ada di buku kehidupan, ini tempatnya. Dia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu neraka untuk selama-lamanya. Hari ini kita dengar, perhatikan, pasang telinga, izinkan pekerjaan doa. Ada nama kita? Sudah nama kita? Tuhan sayang kepada jemaat di Sardis. Tuhan sayang kepada jemaat di Cakra Negara ini. Di Maranatha ini. Tuhan masih tunggu. Ada semangat jemaat kecil, ayo bangun. Ada api-api kecil, ayo bangun. Bangkit, ayo bertobat. Atau nama kita sudah terhapus, anggap enteng. Saya kan pelayanan. Saya kan berkorban. Saya kan ini, saya kan itu. Lukas 10 ayat yang ke-20 ya. Ayat ini. Lukas 10 ayat yang ke-20 ya. Jangan bangga. Lukas 10 ayat yang ke-20. Iya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk Iya, kepadamu. saya kan pelayanan. Iblis saya lawan. Ya banyak. Lawan iblis itu. Lawan iblis itu. Saya berdoa, orang sembuh. Penyakit sembuh. Setan keluar. Saya kan bangga. Sekarang menjadi pertanyaan. Adakah nama kita? Baca selanjutnya. Ya. Tetapi bersukacitalah Bersukacita kalau karena namamu ada terdaftar di sorga. mari kita perhatikan sukacita yang sesungguhnya.
manakala namaku ada di surga, ada di buku kehidupan. Jaga ini, jaga ini. Kapan saja tidak usah takut. Tutup mata, buka mata di surga. Tapi why? Bagi yang tidak ada nama di surga hari ini. Sadar, kita tahu persis. Kita tahu nama kita ada di sana atau enggak. Sebenarnya kita tahu. Roh Kudus sudah berbicara. Ayo bertobat. Ayo berubah. Pagi ini Tuhan menjadi sukacitaku. Biarlah sebagian besar semuanya. GBDI Maranatha, Cakra Negara, dan bagi kita semua yang mendengarkan lewat live stream. Kita menjadi bagian yang ikut Tuhan. Sejalan dengan Tuhan. Pakai pakaian putih. Dan nama kita ada di buku. Minta Tuhan permanen nama saya. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sampai pada nafas terakhir. Sampai saya menutup mata. Permanenkan nama saya. Mari. Ini kesukaan. Puji Tuhan, kita bangga pelayanan-pelayanan. Tetapi sudahkah kita bangga? Nomor 1, nama kita ada di surga. Pagi ini kita mudah. Kita minta Tuhan baharui hati. Baharui hati. Hati kita hidup. Bukan mati. Hidup bergerak. Bulan ini kita setiap bulan depan ada berubah. Tuhan, saya mau berubah. Berubah. Menjadi sempurna. Sama seperti Tuhan adanya. Kita lipat Alkitab kita. Kita minta Tuhan terima kasih. Buat firman-Mu. Minta biar nama ada di buku kehidupan. Ada di surga. Kita akan bersungguh-sungguh. Kita akan saling menasihati. Kita saling berdoa. Jemaat, kami terus berdoa untuk saudara. Kami terus berdoa untuk saudara. Puji Tuhan ada di nama gereja. Tetapi merupakan kerinduanku lebih. Tuhan, biar nama yang kusebut tiap hari ini ada nama di dalam kerajaan surga. Dengan kehidupan saudara yang sungguh mencari Tuhan, berjalan selaras dengan kerinduan Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hidup. Amin. Dan naikkan pujian ini, dan nanti Bapak Hendra akan berdoa, memohonkan kerinduan. Nama kita ada dalam kerajaan surga. Amin. Baharui. Suatu anugerah. Haleluya. Tuhan tahu banyak kelemahan. Kelemahan hidupku. Tuhan sayang, Dia akan hapus, Dia akan tolong. Kasihnya Tuhan. Kita katakan kembali. Minta kerinduan Tuhan baharui. Baharui. Berubah dari dalam. Berubah dari dalam. Di dalam Engkau Tuhan. Dan yang tersembunyi. Kita bangkit berdiri, mari. Kita mau datang sama Tuhan.
Kelemahan banyak Tuhan. Tuhan sanggup hapus. Angkat. Tuhan mengasihi jemaat-Nya. Oleh kuasa oh Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sudah terima dan kita sudah dengar firman Tuhan. Mari, apa yang masih tersisa dalam kehidupan kita? Roh kesetiaan kita dalam ibadah, dalam melayani, dalam memberi pekerjaan Tuhan, dalam segala apapun yang baik. Mungkin hari-hari ini, bahkan mungkin di tahun 2025, sudah hampir punah, sudah hampir mati. Kita berterima kasih pagi hari ini firman Tuhan datang untuk kita semua. Mari bangun. Mari kita kuatkan kembali. Minta Tuhan untuk mengerjakan kehidupan kita. Supaya yang terhapus itu adalah hal-hal yang negatif. Hal-hal yang buruk. Hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kiranya itu terhapus. Dan biarlah perkara-perkara baik itu boleh datang dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah terima dan dengar firman Tuhan. Dan yang mau ngambil tekad untuk kita tahun ini, mari kita bangun kembali. Kita kuatkan kembali. Mari kita bergegas, buru-buru. Karena waktunya sudah dekat. Kasih-Mu melingkupi. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan, kasih Tuhan mengubah hidup kami. Bawa kami dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terbang bagai raja Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu, kasih-Mu datang kepada kami pagi hari ini. Roh-Mu datang pagi hari ini. Mengerti
kerjakan kehidupan kami. Roh-Mu memulihkan kehidupan kami pagi hari ini. Haleluya. 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 Roh Tuhan bekerja pagi hari ini. Roh Tuhan bekerja pagi hari ini. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Oleh kuasa kasih-Mu, Roh-Mu mengangkatku, terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Roh-Mu mengangkatku, terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan kami bersuka cita kalau firman ini boleh datang kepada kami pagi hari ini. Karena Engkau tahu setiap pekerjaan kami, karena Engkau tahu setiap kehidupan kami. Masih banyak yang belum sempurna. Kehidupan kami, pelayanan kami, ibadah kami masih jauh dari kata sempurna menurut standar Allah. Kiranya pagi hari ini Tuhan, kami mau terima firman Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, dan kamu simpan dalam kehidupan kami, simpan dalam hati kami, dan kami mau bergerak mulai hari ini. Roh Kudus memampukan kami, firman-Mu menguatkan kami, Tuhan Yesus memampukan kami, untuk kami mau berubah, kami mau lebih lagi dalam pengiringan kami kepada Tuhan, baik dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami, dalam segala perkara yang baik. Tuhan mau terus tambahkan. Kami mau bangun kembali, kami mau kuat kembali di dalam Tuhan. Supaya ketika harinya tiba, Tuhan memanggil kami ada bersama-sama dengan Engkau. Pakaian putih menjadi bagian kami. Nama kami tertulis di dalam kehidupan kami. Dan kami diakui di hadapan Bapa dan para malaikat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Kami semua mendapat teguran Tuhan. Kami semua mendapat didikan Tuhan. Kami semua mendapat nasihat Tuhan pagi hari ini. Mari kita, Bapak Ibu Saudara, kita bergandengan tangan tahun ini. Kita mau lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan. Lebih kami mau bersama-sama dengan kekuatan yang Tuhan limpahkan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, kami mau lebih setia dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kami mau lebih lagi. Terus kami mau naik, lebih setia lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan sudah pakai untuk menegur kami. Yang Tuhan sudah pakai untuk mengajar kami, menghardik kami. Mengingatkan dari segala ketertinggalan kami. Mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan berkati. Kiranya terus hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan, tanda-tanda mukjizat menyertai hamba-Mu. Untuk terus mendidik kami membawa sidang jemaat di tempat ini. Untuk terus pada kekudusan dan kesempurnaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami juga teringat buat rekan-rekan kami sidang jemaat Tuhan. Yang mungkin pagi hari dalam keadaan kelemahan tubuh. Kehidupan yang sudah jauh dari Tuhan. Sudah undur dari Tuhan. Yang dalam tekanan, dalam kesesakan, dalam rintangan, dalam beban berat. Kami tahu Engkau Tuhan penolong kami. Kami tahu Engkau Tuhan pelepas kami. Engkau penghibur kami, Engkau penyembuh kami. Yang kami percaya ketika kami berdoa buat mereka, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Kiranya mereka boleh dilepaskan, mereka boleh dihiburkan, mereka boleh disembuhkan. Dan menjadi kerinduan kami dalam waktu dekat, mereka boleh ada bersama-sama dengan kami. Duduk di dalam bait, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Jemaat Tuhan yang dalam pekan ini berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hari-hari kehidupan yang Tuhan sudah tambahkan dalam kehidupan kami. Kiranya kami mau gunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan pribadi kami jadi berkat, kehidupan rumah tangga kami jadi berkat. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang dihasilkan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tangan-tangan jemaat-Mu yang pagi hari ini membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dari tempat yang maha tinggi melihat sampai ke dasar hati dan memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir doa kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, memulihkan bangsa kami. Para pemimpin negara kami, Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijakan. Sehingga apapun undang-undang kebijakan yang dibuat, biar semua boleh dibuat untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Pekabaran Injil kiranya terus boleh tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Dengarlah doa kami dan ampunilah dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, dalam waktu yang ada saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Tidak lupa kami menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara dalam rangka berlibur mungkin, ataupun Bapak Ibu Saudara yang rindu menetap digembalakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASAR kami, diisi dan segera dikembalikan untuk kami dapat follow up lebih lanjut. Untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada di gereja ini, Bapak Ibu Saudara dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Seusai ibadah, pukul 9 pagi akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, dan di jam yang sama juga ada pelayanan anak Pantai Kosta atau sekolah minggu di lantai 1. Hari Rabu, pukul 6 sore ada ibadah doa puasa di gereja. Hari Jumat, pukul 8 pagi, di tempat ini akan dilaksanakan Natal Pelajar Kristen Sekolah Dasar atau SD di GPDI Maranatha Cakra Negara. Sekali lagi, pukul 8 pagi hari Jumat besok akan dilaksanakan di tempat ini Natal Pelajar Kristen SD Sekota Mataram. Sehingga pukul 10 persekutuan doa wanita akan diadakan di kediaman almarhumah Gembala Senior, yaitu di Jalan Subak 4 nomor 12 Cakra Negara. Sekali lagi khusus Jumat besok doa wanita akan dilaksanakan di kediaman almarhumah Gembala Senior, Jalan Subak 4 nomor 12 Cakra Negara. Dan sore harinya pukul 6 sore hari Jumat akan dilaksanakan pertemuan seluruh koordinator, bendahara dan sekretaris setiap wadah pelayanan GPDI Maranatha Cakra Negara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang telah didoakan oleh hamba Tuhan, koordinator setiap wadah yang ada di tempat ini, pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini, pada minggu pertama bulan Januari, diharapkan pada Jumat besok pukul 6 sore bisa datang karena ada pertemuan mengenai agenda sepanjang 1 tahun ini hamba Tuhan akan menyampaikan dan kita akan bersama-sama bertemu untuk membahas hal ini. Tidak hanya koordinator tetapi bendahara dan sekretaris dari setiap wadah-wadah. Yang pertama yaitu dari wadah pelayanan musik, pelayanan singer dan paduan suara Maranatha, pelayanan paduan suara Youth Maranatha, pelayanan anak Pantai Kosta, pelayanan pemuda remaja Pantai Kosta, pelayanan keluarga muda, dewasa muda, pelayanan lansia, kaum hana, doa wanita, penerima tamu, sound system, multimedia, koordinator ketua rayon, koordinator bakti sosial,
Pelayanan eksternal, bendahara gereja, kemudian Bapak dan Ibu Ketua Rayon, seluruh Ketua Rayon bersama dengan bendahara dan sekretaris dari setiap rayon-rayon. Jadi sekali lagi saya sampaikan, hari Jumat pukul 6 sore akan dilaksanakan pertemuan untuk seluruh koordinator, bendahara, dan sekretaris dari setiap wadah pelayanan di GPDI Maranatha Cakra Negara. Selanjutnya hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja dan sore harinya pukul 6 sore akan dilaksanakan ibadah pelprap di lantai 1. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya yang akan diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9 dan sekolah minggu pukul 9 di lantai 1. Beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama persembahan ekstra akan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kelengkapan ibadah. Dan di akhir ibadah kita akan berdoa untuk perawatan Ibu Elizabeth Hermanto di Denpasar. Puji Tuhan, sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari saudara, sesaat kita akan tinggalkan tempat ini, kita mohonkan berkat yang dari surga, berkat yang dari Allah, boleh melingkupi kita sekalian. Doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, kita rindu 2026 ini tidak ada yang nganggur, kita tidak mau tertinggal, tanpa kita sadari kita sedang membuat benteng perlindungan keluarga, rumah tangga, gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Pagi ini kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran, dan sesat kami akan tinggalkan tempat. Betapa rindu Tuhan. Berkat yang dari Allah, berkat ibadah, kuasa ibadah, menyertai kami sekalian. Besok kami akan berniaga, berusaha, beraktivitas. Betapa rindu. Tuntunan, pimpinan, dan perlindungan. Penjagaan yang dari Tuhan. Menaungi, menudungi akan umat-Mu. Mari kita tadahkan tangan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian. Di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Menyertai, memelihara, menuntun, melindungi akan umat-Mu. Saat ini, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.